Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang maha kuasa dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita, dan biarlah kita selalu mempunyai akan kerendahan hati kita untuk terus mau mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah dengan kesempatan yang indah ini kita dapat belajar bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dengan segala beban yang kita punya. Kita mau utarakan itu kepada Tuhan kita. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Teladan Kebaikan. Ayat intinya terdapat dalam Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Pertentangan besar antara pangeran terang dan pangeran kegelapan belum mereda sedikit pun dari keganasannya sering berjalannya waktu. Konflik sengit antara terang dan gelap, antara kesalahan dan kebenaran, semakin berada dalam intensitas yang tinggi. Tempat ibadah iblis sangat aktif dan kekuatan penyesatan musuh sedang bekerja dengan cara yang paling halus di zaman ini. Setiap pikiran manusia dan tidak berserah kepada Tuhan dan tidak berada di bawah kendali Roh Tuhan akan disesatkan melalui agen-agen iblis. Ya, baik, di sini dikatakan bahwa pertentangan besar antara pangeran terang dan pangeran kegelapan belum mereda. Yang artinya pertentangan ini masih berlanjut, masih ganas, sehingga mereka dapat mau supaya yang satunya mau supaya kita berada di dalamnya, yang satunya juga kita mau berada di dalamnya. Tetapi bila mana kita betul dan tahu bahwa itu yang baik untuk kita lakukan dan datang kepada Tuhan, maka kita datang kepada pangeran terang itu. Karena kita dikelilingi oleh keadaan atau kegelapan yang mudah menimpa hidup kita. Ya, karena apa? Karena jika kita mau untuk mengubah kehidupan kita dan mau untuk tahu yang baik, maka kita terus setiap harinya datang kepada Tuhan. Penyerahan demi penyerahan. Karena kita tidak tahu ya di sekeliling kita. Kita tidak tahu penggoda atau si jahat itu mengelilingi dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah semua yang kita hadapi sekarang ini boleh kita utarakan di dalam nama Tuhan, sehingga kita mendapatkan suatu kebebasan. Jadi sini dikatakan bahwa dari keganasannya sering berjalannya waktu. Jadi seiring atau sering berjalannya waktu, ada pertentangan konflik antara pangeran kebenaran dan pangeran kegelapan. Ya, karena apa? Karena akan merebut kita. Kalau kita tahu bahwa pangeran terang itu yang baik, maka kita datang. Ya, siapa pangeran terang itu? Yaitu Tuhan memberikan kita satu teladan yang baik, bahwa kehidupan kita harus diisi dengan kemuliaan Tuhan. Harus kita isi dengan kebenaran Tuhan, dengan terangnya daripada Tuhan, sehingga pada waktu kegelapan itu datang menimpa kehidupan kita, kita tidak terbawa arus atau kita tidak jatuh di dalam jeratnya iblis. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang iblis mau lakukan kepada kita itu sangat gampang. Ya, untuk dia terus menggoda kita dengan pikiran kita atau dengan mata kita atau dengan keinginan kita pun sekali, dia akan menerus mengirimkan akan keinginan diri kita untuk selalu datang kepadanya. Tetapi bila mana orang yang mau untuk dirinya dikendalikan oleh Roh Kristus, maka di dalam kegelapan, maka di dalam seiringnya waktu kita berada dalam lindungan Tuhan. Tetapi jika orang yang mau memilih dalam kegelapan, dia akan binasa dalam
kehidupannya sehari-hari. Dan bila mana kita diingatkan kembali bahwa setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Tuhan, tidak berada di bawah kendali Roh Tuhan, akan disesatkan melalui agen iblis. Ya, artinya setiap pikiran kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita harus mengendalikan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita harus mengendalikan diri kita supaya kita tidak terbuai, terbungkam oleh keadaan atau godaan dari si jahat itu. Tapi bila mana kita mau untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, biarlah kita meminta tuntunan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kita teladan yang baik, teladan yang sempurna untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita. Yang musuh terus bekerja untuk menggantikan Yesus Kristus di dalam hati manusia dan untuk menempatkan sifat-sifatnya dalam karakter manusia, menggantikan sifat-sifat Allah. Dia membawa khayalannya yang kuat ke dalam pikiran manusia agar dia dapat memiliki kekuatan dan mengendalikan dan melenyapkan kebenaran serta menghapus teladan kebaikan dan kebenaran yang sesungguhnya, agar dunia yang mengaku Kristen disapu ke dalam kebinasaan melalui pemisahan dari Allah. Dan dia bekerja agar keegoisan mendunia dan dengan demikian membuat misi dan pekerjaan Kristus kehilangan pengaruhnya. Ya, baik di sini juga dikatakan kepada kita bahwa musuh terus bekerja untuk menggantikan Yesus. Ya, dia tahu yang setan dia dapat memberikan kepada kita apa yang kita mau. Setan akan memberikan serupa dengan yang Tuhan berikan, yang benar dan hampir benar. Jika kita pahami betul, kita memilih mana yang baik, mana yang tidak benar, mana yang dari terang dan mana yang dari gelap. Sehingga kita tahu bahwa jika kita hidup di dalam terang, maka kegelapan itu datang, kita tidak terbawa. Tetapi kita terus dilindungi dari terangnya Kristus itu. Yaitu setan bisa memberikan kepada kita apa yang kita mau. Ya, mungkin bisa. Tetapi bila mana kita mau meminta, biar kita selalu datang kepada Tuhan, meminta yang terbaik. Sehingga kita tidak terbawa oleh jerat daripada si jahat itu. Jadi sini dikatakan bahwa dia membawa khayalan yang kuat dalam pikiran manusia agar dia dapat memiliki kekuatan yang mengendalikan dan melenyapkan kebenaran serta menghapus teladan kebaikan dan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, agar dunia yang mengaku Kristen disapu ke dalam kebinasaan melalui pemisahan dari Allah. Ya, kita yang sudah berada di dalam lindungan Tuhan, kita harus berjaga, kita harus berdoa, saling menasihati akan satu sama lain. Bahwa kita hidup di dunia ini banyak tantangannya, banyak cobaan, banyak juga godaan yang datang untuk memisahkan kita daripada Tuhan. Dia dapat menguasai akan pikiran kita, hati kita, sehingga dia dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Jika kita orang yang baik, jika kita orang yang benar, yang tahu sepenuhnya, maka kita terus datang kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita membuka mindset kita untuk si jahat itu masuk. Tetapi biarlah kita membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan yang mengendalikannya. Sehingga apa yang kita jalani di dunia ini, kita jalani dengan penuh sukacita. Dengan kasih karunia Tuhan, dia dapat menuntun kita. Sehingga kita tidak terpisah dari Allah. Kita tidak terpisah dari teladan kebaikan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kesempatan ini kita dapat belajar bersama-sama setiap akan kehidupan kita. Kehidupan kita ini tidak sepenuhnya sempurna. Tapi bila mana kita mau terus untuk mengubahkan kehidupan kita dan kita terus datang kepada Tuhan, maka kesempurnaan itu akan diberikan kepada kita pada waktu kita mau memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan juga bahwa dia bekerja agar keegoisan dunia
dan dengan demikian membuat misi dan pekerjaan Kristus kehilangan pengaruhnya. Artinya pekerjaan Kristus, misi Kristus yang kita sudah jalani akan hilang begitu saja karena kita selalu membuka pikiran kita kepada si jahat. Dan bila mana kita menutup akan pintu-pintu yang mudah diserang oleh iblis, bila mana kita menutup pintu-pintu yang mudah diserang oleh iblis, maka kita akan terhindar. Tetapi bila mana kita membuka pintu satu saja, dia akan mendapat satu kesempatan. Tetapi bila mana kita menutup pintu itu dengan rapat, dengan kuasa Tuhan, maka musuh atau setan itu tidak dapat bekerja. Tetapi bila mana kita membuka semuanya atau mindset kita kepada si kegelapan itu, maka dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, Kristus datang ke dunia ini untuk mengembalikan karakter Allah kepada manusia dan untuk menelusuri jejak citra ilahi di dalam jiwa manusia. Sepanjang hidupnya Kristus berusaha dengan upaya yang terus-menerus dan usaha yang keras untuk menarik perhatian dunia kepada Allah dan tuntutan-tuntutan kudusnya agar manusia dapat diilhami oleh Roh Allah, dapat digerakkan oleh kasih, dan dapat menyatakan karakter ilahi dalam kehidupan dan tabiat mereka. Kristus datang untuk menjadi terang dan kehidupan dunia, dan kehidupannya adalah penyangkalan diri dan pengorbanan diri yang terus-menerus. Tuhan Yesus menghargai setiap manusia dan tidak dapat menahan pikiran bahwa satu jiwa akan binasa. Hatinya akan penuh kasih merangkul seluruh dunia dan itu menuntunnya untuk menyediakan keselamatan yang sempurna bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Ya, baik di sini mengatakan kepada kita bahwa Kristus datang ke dunia untuk mengembalikan karakter dan tabiat kita. Ya, karena apa? Dia datang untuk mau mengembalikan karena kita sudah berada dalam dosa. Kita mudah jatuh ke dalam tangan iblis. Untuk itu Tuhan datang untuk mengembalikan semuanya itu. Dan kita pun menyadari bahwa kesalahan yang kita perbuat, kita bisa dapat membebankan orang. Jika kesalahan yang kita buat dapat membawa orang itu untuk mati demi kita. Tetapi bila mana kita mau datang kepada Tuhan untuk mau bertobat, mendengar akan suara Tuhan, mendengar akan panggilan Tuhan, biar kita datang kepada Tuhan. Bahwa kita tidak layak, kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna, yang banyak cacat celahnya. Tapi bila mana kita mau terus utarakan itu kepada Tuhan kita, bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita tidak sempurna, kita banyak salah dan dosa, Tuhan akan memberikan kita janji untuk membawa kita kepada keselamatan. Jadi di sini dikatakan juga bahwa Kristus datang untuk menjadi terang dan kehidupan dunia. Dia datang membawa kita sebuah terang yang mulia, sebuah terang keselamatan yang berasal daripada surga. Ya, inilah pelajaran kita untuk kita terus mau memandang kepada Tuhan dan mengundang akan Roh Kudus menguasai akan kehidupan kita, menjaga kita sehingga kita tidak terpengaruh oleh keadaan atau godaan daripada si jahat. Ya, Tuhan Yesus menghargai setiap manusia dan tidak dapat menahan pikiran bahwa satu jiwa akan binasa. Ya, Tuhan sangat menghargai kita, umat-umat manusia, sehingga dia dapat pertaruhkan nyawanya untuk kita. Dia dapat mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia dapat menyangkal dirinya bahwa dia bukan yang manusia, dia bukan Tuhan, tapi dia datang menyerupai manusia untuk mengembalikan tabiat dan karakter kita serupa dengan Kristus. Pelajaran yang baik untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa suatu kepercayaan itu akan membawa kita kepada
membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di dalam tabiat Kristus, keagungan dan kerendahan hati terpadu. Kesederhanaan dan penyangkalan diri terlihat dalam setiap tindakan hidupnya. Tetapi tidak ada noda kefanatikan, tidak ada sikap acuh tak acuh yang diwujudkan dalam sikapnya yang mengurangi pengaruhnya terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya. Penebus dunia memiliki derajat yang lebih tinggi dari malaikat, namun yang menyatu dengan keagungan ilahinya itu adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Manuskrip 39/1894. Ya, tabiat Kristus, keagungan dan kerendahan hati berpadu. Kesederhanaan dan penyangkalan diri terlihat dalam setiap tindakannya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa penebus dunia memiliki derajat yang lebih tinggi dari malaikat, namun yang menyatu dengan keagungan ilahinya itu adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Biar kita mempunyai roh kerendahan hati itu untuk terus mau bersama dengan Kristus, untuk terus mengundang akan kuasa Roh Kudus itu, sehingga dapat menempati kehidupan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Biarlah kita selalu mengundang akan Tuhan dan Roh Kudusnya, sehingga kita dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Teladan yang Dia tinggalkan kepada kita, biarlah kita dapat praktekkan itu setiap harinya. Bagaimanakah saya harus bersikap terhadap fakta bahwa Yesus begitu menghargai saya dan tidak dapat menahan pemikiran bahwa saya mungkin binasa? Artinya Dia datang ke dunia ini, Dia dapat membawa sebuah harapan. Dia dapat membawa kepada kita terang, membawa kepada saya dan saudara kemuliaan Tuhan. Untuk itu biarlah kita selalu mempunyai akan keinginan untuk datang kepada Tuhan, mempunyai akan kerendahan hati yang mau terus diajar, mempunyai akan membuka akan pintu hati kita untuk Tuhan dapat masuk dan memberikan kehidupan yang baru. Dan biarlah pelajaran yang saat ini, biarlah kita selalu belajar setiap harinya bahwa Kristus, Dia terus memberikan kita kesempatan, memberikan kita contoh yang baik. Dan biarlah pelajaran ini dapat membawa kehidupan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.